Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, langsung saja Pak Arifin hari ini akan membahas materi tentang perbandingan. Apa sih perbandingan itu? Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Jadi kuncinya adalah perbandingan ada membandingkan dua nilai yang sejenis. Misalnya berat dengan berat, panjang dengan panjang. Nah, kalau tidak sejenis bagaimana? Ya bisa, tapi agak susah untuk dibandingannya. Misalnya contoh perbandingannya berat ya, 6 dibanding 8. Nah, mana yang paling berat? Pasti beratan 8. Kita langsung saja masuk ke pembahasan yang ada di buku halaman 19 ya, tentang perbandingan. Oke. Biasanya perbandingan akan ditulis dengan A banding A per B ya, atau A banding B. Oke, kita langsung lihat contoh. Perbandingan banyak kelereng Dimas dan kelereng Fahmi adalah 3 banding 5. Lihat, 3 banding 5. Jika banyak kelereng Fahmi 35 butir, Fahmi 35 butir, berapa banyak kelereng yang dipunyai oleh Dimas? Nah, perbandingannya berapa? 3 banding 5. Terus kelereng Fahmi sudah ketahuan ada 35. Berapa kelereng punya Dimas? Berarti kita harus membagi dulu yang bawah ini untuk membagi yang atas. 35 dibagi 5, sisanya adalah 7. 3 dikali 7 hasilnya 21. Berarti kelereng Dimas adalah 21 butir. Oke, contoh yang kedua. Perbandingan umur kakek dan adik adalah 15 banding 2. 15 banding 2. Jika jumlah umur kakek dan adik sekarang 85 tahun, berapa umur kakek dan adik 5 tahun yang lalu? Pak Arifin tidak akan membahas berapa umur kakek dan adik 5 tahun yang lalu. Pak Arifin mau biar teman-teman tahu dulu bagaimana cara untuk perbandingan. Ingat, 85 tahun itu adalah gabungan umur kakek dan adik, sama dengan umur kakek plus adik. Nah, jadi berapakah umur kakek dan adik? Nah, pertama kita akan mencari umur kakek. Umur kakek, caranya adalah perbandingan untuk kakek berapa? 15. Berarti 15-nya ditaruh di atas. Set. Banding berapa? 15 ditambah 2. Kenapa 15 ditambah 2? Karena ini adalah untuk perbandingan umur kakek
Dan ini untuk perbandingan umur si Adit. Dikali 85. Nah, sama dengan langsung 15 kita pindahin ke sini per 15 ditambah 2 17. Setelah itu baru dikalikan 85. Nah, 85 dibagi 17 hasilnya adalah 5. Lalu 15 dikali 5 hasilnya 75. Berarti umur kakek adalah 75 tahun. Nah, sebenarnya dari sini teman-teman udah tahu dong. 85 dikurang 75 berarti sisanya 10. Umur Adit adalah 10. Tapi karena kita akan belajar perbandingan, kita harus menghitung juga bagaimana untuk mencari umur si Adit. Umur Adit sama dengan, berarti mana perbandingan untuk Adit? 2-nya ditaruh di atas. Di bawahnya berapa? Di bawahnya adalah 15 ditambah 2. 15-nya perbandingan kakek, 2-nya untuk perbandingan Adit, dikali 85. Sama dengan pindah ya, 2 per 17 dikali 85. Nah, 17 dibagi 85 dibagi 17 hasilnya adalah 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Berarti umur Adit adalah 10 tahun. 75 ditambah 10 sama dengan. Untuk soal nomor 2. Untuk acara ulang tahun Citra, ibu telah menyiapkan 30 balon. 30 balon. Sebanyak 12 balon berwarna merah muda. 12 balon itu warnanya merah. Dan sisanya berwarna putih. Berapa perbandingan banyak balon merah muda dan balon putih? Berapa teman-teman? Berarti kita harus mengurangi jumlah seluruh balon dengan balon berwarna merah muda. 30 dikurang 12 sama dengan 18. Berarti balon yang berwarna merah adalah 18. Putih ya, balon berwarna putih itu sebanyak 18. Setelah ini baru kita tahu, berarti perbandingan balon merah dan balon putih adalah 12 banding 18. 12 banding 18. Berapa perbandingan banyak balon merah muda dan balon putih? Nah, kita harus mencari lagi seperti tadi lagi. Action. Ya, 12 dibagi yang pembilang paling kecil. 12 dibagi 2. 12 dibagi 2 sisanya 6. 6 bisa nggak dibagi 2? Bisa. Sisanya 3. 3 tidak bisa dibagi 2, hanya bisa dibagi 3. Berarti dia adalah sudah menjadi bilangan prima. 18. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 9 tidak bisa dibagi 2. 9 bisa dibagi 3. Berarti 9 dibagi 3. Sisanya 3. 3 sudah tidak bisa dibagi 2. 3 hanya bisa dibagi dengan 3 karena 3 adalah bilangan prima.
Berarti 12 adalah hasil perkalian 2 dikali 2 sama dengan berapa teman-teman? 2 dikali 2 sama dengan 4 dikali 3. Berarti 12 itu adalah hasil perkalian 4 dikali 3. Nah, sekarang yang 18. 18 itu hasil perkalian berapa? 2 dikali berapa nih? 2 dikali 3 sama dengan berapa? Betul, 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. Oke, berarti 6 dikali 3. Nah, mana yang sama teman-teman? 4 tidak ya. Yang sama adalah angka 3. Berarti kita akan menggunakan angka 3 untuk menjadi perbandingan 12 dan 18. 12 dibagi 3 hasilnya sama dengan 4. 18 dibagi 3 hasilnya adalah 6. Berarti 12 sama 18 itu perbandingannya adalah 4 banding 6. Teman-teman, perbandingan juga bisa digunakan pada perhitungan suhu. Biasanya kita menggunakan termometer dengan satuan Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit. 5 Celcius itu sama dengan 4 Reaumur sama dengan 9 plus 32 Fahrenheit. Nah, sekarang kita punya contoh 35 Celcius. Sekarang 35 Celcius. Wow. 35 Celcius itu berapa Reaumur dan berapa Fahrenheit? Kita akan mencari ke Reaumurnya dulu. Berarti kita akan menggunakan perbandingan Reaumur dan Celcius. Reaumur berapa? 4. Celcius berapa? 5. Karena yang akan kita cari ada Reaumur, Reaumurnya di paling atas, Celciusnya di bawah. Dikali 35. Nah, 5 di 35 dibagi 5 sama dengan 7. 4 dikali 7 sama dengan 28. Berarti 35 derajat Celcius sama dengan 28 Reaumur. Nah, bagaimana dengan Fahrenheit? Kalau Fahrenheit berarti kita akan membandingkan Fahrenheit dengan Celcius. Fahrenheit dengan Celcius. Fahrenheit berapa? 9. Celciusnya 5. Lalu dikali 35 ditambah berapa teman-teman? Ya betul, ditambah 32. Nah, 35 dibagi 5, ya dibagi Celcius ya, sama dengan 7. Lalu 9 dikali 7 sama dengan 63. Sama dengan 63 ditambah berapa? 32. Sama dengan 94. Berarti 35 Celcius adalah 94 Fahrenheit. Nah, berarti kita udah tahu nih, 35 Celcius sama dengan 24 Reaumur sama dengan 94 Fahrenheit.
Demikianlah pelajaran Pak Arifin hari ini. Pak Arifin akan tutup dengan salah satu kata mutiara yang bagus. Jarib wala histakun arifan. Cobalah dan perhatikanlah. Pasti, niscaya kamu menjadi orang yang tahu. Maksudnya apa? Teman-teman, coba dulu. Susah enggak? Ya susah. Coba. Salah, perhatikan. Perhatikan video yang tadi Pak Arifin buat. Kalau video yang Pak Arifin buat ternyata kurang teman-teman pahami, teman-teman bisa searching video-video perbandingan yang lain, lalu coba lagi, sampai teman-teman tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan satu soal atau satu permasalahan ya. Oke, sampai di sini dulu, kurang lebihnya Pak Arifin mohon maaf. Sampai ketemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.